Shalom, hai semua. Halo saudara kekasih, apa kabar? Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita ucapkan syukur kepada Bapa di surga. Bahwasanya Bapa kita yang baik, yang luar biasa, terus memberikan kita kehidupan yang sungguh indah. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan, kami masih bisa bangun, kami masih bisa bernafas, kami bisa merasakan bagaimana dahsyatnya kasih-Mu Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan kicauan burung yang indah, yang merdu Tuhan. Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penciptaan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus Tuhan. Demikian suara ilahi di pagi hari ini. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Kita buka Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Perikopnya, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, sama seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan barang siapa
menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Sungguh indah Tuhan firman-Mu yang dahsyat. Suara ilahi yang Engkau berikan Tuhan, sungguh indah Bapa. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan atas hidup kami. Thank you. Saudara-saudara terkasih, dari firman ini, kembangkan apa yang penting dalam hidup kita. Bayangkan kamu dan saya memiliki 2 benih di tangan. Dan kamu dan saya hanya dapat menanam 1 benih. Benih yang satu dapat tumbuh dengan mudah, tetapi menghasilkan buah yang jelek dan rasanya tidak enak. Sementara benih yang lain butuh waktu dan perhatian yang konsisten. Dan tetapi buah yang dihasilkannya bagus dan enak. Benih mana yang akan Anda pilih untuk ditanam, disiram, dan ditumbuhkan? Dalam Galatia 5 tadi, Rasul Paulus berbicara tentang 2 jenis buah yang dapat dihasilkan oleh hidup kita, yaitu buah dari kedagingan dan buah roh. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang daging mengacu pada keinginan yang menjauhkan kita dari Roh Kudus Allah kita Bapa di surga. Karena keinginan itu menghasilkan kebencian, ketidaksabaran, kepahitan, keegoisan, kekasaran, kekacauan, kecemasan, dan pemuasan diri. Dan Tuhan tidak ada hubungannya dengan hal-hal semacam itu. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Dia memberi kita Roh Kudus-Nya. Kuasa Roh Kudus membantu kita menyalibkan keinginan daging kita dan mematikannya. Bapak Ibu Saudara, dan kita juga menyalibkan keinginan itu. Hendaklah kita menciptakan ruang bagi Roh Kudus untuk menghasilkan buah dalam hidup dan dalam diri kita. Karena hal tersebut yang akan membawa perubahan hidup yang positif bagi kita. Percayalah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dahsyat ya Bapa kita di surga. Terkadang tuh daging kita ingin membalas dendam, tetapi Roh memanggil kita untuk menyebarkan kebaikan. Benar Bapak Ibu?
Daging kita ingin memikirkan hal-hal yang jahat. Tetapi Roh memanggil kita untuk berjalan dalam pengendalian diri. Daging kita ingin mendikte respon emosional kita. Tetapi Roh memanggil kita untuk berjalan dalam sukacita dan kedamaian. Buah Roh menyatakan bahwa kita secara aktif mencari Tuhan dan menolak ketidaktaatan. Benar Bapak Ibu. Itu daging kita Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu. Jadi sekarang renungkan hidup kita, hidup kamu dan saya. Buah apa yang dihasilkannya? Apakah kamu mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kebaikan? Atau adakah area kepahitan, amarah, iri hati, dan pemuasan diri dalam hidup Anda? Langkah apa yang perlu Anda ambil untuk menyalipkan keyakinan dan sikap yang menjauhkan Anda dari Tuhan? Biarlah Roh Kudus menunjukkan apa yang perlu Anda singkirkan. Dan kemudian izinkan Dia mengubah sikap, tindakan, dan keinginan Anda. Bapak Ibu Saudara, saya berkata-kata seperti ini karena saya melewati itu semua. Hampir 17 tahun saya mengikuti keinginan daging. Padahal saya telah mengenal Tuhan dalam nama Yesus. Dan saya menyangkal di hadapan dunia. Hanya karena takut kehilangan pekerjaan. Hanya karena takut kehilangan teman. Hanya karena takut akan kedua hal itu saja Bapak Ibu. Dan saya anggap saat ini itu semua sia-sia. Dahsyatnya Tuhan. Dahsyatnya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang saya lakukan saat ini, itu semua karena Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu baik atas hidup saya. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang begitu aneh di mata dunia. Banyak hal yang tidak dunia bisa lakukan, Tuhan kita bisa lakukan. Karena Tuhan kita yang menciptakan dunia ini, menciptakan kita dan seluruh isinya. Tapi dunia tidak mau menerimanya. Dan itu semua karena Tuhan begitu dahsyat atas hidup dan penciptaan kita. Bapak Ibu Saudara, sekarang bagaimana kita merefleksikan hidup dan diri kita menjadi milik Yesus hari ini? Ada beberapa refleksi yang dapat kita lakukan. Tanyakan dalam diri kita. Yang pertama, Tuhan, Bapa yang baik, saya akan mempelajari firman-Mu Tuhan. Refleksikan itu. Atau Tuhan, Bapa, aku mengizinkan firman-Mu Tuhan mengarahkan tindakanku. Perkatakan itu. Dan katakan juga kepada Bapa di surga. Tuhan Bapa yang baik, aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan bagi hidupku. Refleksikan Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita berani merefleksikan hal tersebut, Tuhan akan masuk dalam hidup kita. Percayalah,
Mari kita kembali berdoa kepada Bapa di surga. Bapa yang baik, Tuhanku Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, telah memberikan aku sifat yang baru. Karena Engkau Yesus, aku dapat mengenalmu secara pribadi dan mendekat kepadamu setiap hari. Aku tidak mau memandangnya ringan Tuhan. Jadi Bapa di surga, biarlah hari ini aku serahkan seluruh keinginan-keinginan yang menjauhkan aku darimu Tuhan. Bapa yang baik, selaraskan kehendakku dengan kehendakmu Tuhan. Bukan apa kata aku dan apa ingin aku. Sehingga aku mengerti bahwa aku ini milikmu Tuhan. Terima kasih Allah, beracara dalam hidupku Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan suara ilahi, dan kiranya kita akan lebih kuat menghadapi apapun. Sebelum kita berpisah, kembali kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.